Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mahrum Yulinda dengan NPM 1986206168. Saya mahasiswa dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4 Kelas D. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil belajar saya mengenai pendekatan saintifik, di mana video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Desi Hermawati, Shut MPD. Sebelum kita membahas mengenai pendekatan saintifik, hendaklah kita mengetahui terlebih dahulu apa itu strategi pembelajaran. Menurut J.R. David 2008, dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan secara umum, strategi pembelajaran dapat diartikan yaitu sebagai suatu serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya pengguna metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan di dalamnya mencakup pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Ada beberapa macam dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan kontekstual, kedua ada pendekatan konstruktivisme, yang ketiga ada pendekatan deduktif, yang keempat ada pendekatan induktif, yang kelima ada pendekatan pemecahan masalah, yang keenam ada pendekatan proses, dan yang ketujuh ada pendekatan saintifik. Menurut Kemendikbud 2014, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengomunikasikan.
Adapun tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Proses pembelajaran dalam menggunakan pendekatan saintifik diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah dengan banyak menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, atau peserta didik diajarkan bagaimana mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistik atau rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafalkan semata. Menurut Hosnan 2014, pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berpusat pada siswa. 2. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksikan konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Menurut Hosnan 2014, pendekatan saintifik memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Menurut Hosnan 2014, tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa.
Adapun prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran menurut Hosnan 2014, yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, yang kedua pembelajaran membentuk student self-connect, yang ketiga pembelajaran terhindar dari verbalisme, yang keempat pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk menganalisis dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. 7, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Secara umum, langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi dari mengamati, menanya, mencoba, mengolah data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, dan menyimpulkan, menyajikan data atau informasi, dan menciptakan serta membentuk jaringan. Menurut Daryanto 2014, langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran yaitu: 1. Mengamati atau observasi, yaitu metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dan metode observasi pembelajaran didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kedua, menanya. Pada kurikulum 2013 atau K13, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dalam bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Yang keempat yaitu mengolah informasi atau mengasosiasikan. Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 atau K13
untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mengomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan, mencari informasi, mengolah data, dan menemukan pola. Demikianlah hasil video dari tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan tutup video pembelajaran ini dengan sebuah pantun. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada jantung yang tak berdetak. Buah durian kembang selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.